Peringatkan Zionis laknat. Iran siap luluhlantahkan Tel Aviv dan Haifa. Kekerasan di tepi barat sudah banyak korban berjatuhan. Peringatkan Israel, Iran mengaku siap hancurkan Tel Aviv dan Haifa. Republika.co.id. Presiden Iran Ibrahim Raisi memperingatkan Israel agar tak mengambil tindakan militer apapun terhadap negaranya. Dia menyebut Iran siap menghancurkan kota Tel Aviv dan Haifa jika Israel berani melancarkan serangan. Musuh terutama rezim Zionis telah memahami tindakan sekecil apapun terhadap Iran akan memicu tanggapan keras dari angkatan bersenjata yang akan mengarah pada kehancuran Haifa dan Tel Aviv, kata Raisi dalam pidatonya saat menghadiri acara Hari Angkatan Darat Iran Selasa 18 April 2023, dikutip laman Al-Arabiya. Pada kesempatan itu, Raisa juga menyerukan Amerika Serikat menarik seluruh pasukannya dari Timur Tengah. Pesan tentara dan angkatan bersenjata kami kepada pasukan asing, terutama pasukan Amerika Serikat, adalah meninggalkan kawasan ini secepat mungkin, karena kehadiran pasukan asing tidak membantu keamanan kawasan, ucapnya. Israel menuduh Iran mengembangkan senjata nuklir. Ia telah berulang kali memperingatkan akan mengambil tindakan militer jika upaya diplomatik gagal mengekang program nuklir Iran. Pada Senin 17 April 2023, Menteri Luar Negeri Israel, Eli Cohen, mendesak China menggunakan pengaruhnya terhadap Teheran untuk mencegahnya mengembangkan senjata nuklir. Cohen menekankan Israel akan mengambil semua tindakan yang diperlukan guna mencegah Iran menjadi negara bersenjata nuklir. Saat ini Iran memproduksi uranium yang diperkaya hingga kemudian 60%. Menurut para ahli non-proliferasi, tingkat kemurnian sebesar itu tidak digunakan untuk sipil atau berlawanan dengan klaim Iran. Proses pengayaan uranium hingga level tersebut belum dilakukan Iran sejak menangguhkan keterlibatannya dalam Kesepakatan Nuklir 2015 atau Joint Comprehensive Plan of Action. Pada 2018, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menarik negaranya dari JCPOA. Trump menilai JCPOA cacat karena tak turut mengatur tentang program rudal balistik dan pengaruh Iran di kawasan. Setelah menarik Amerika Serikat dari kesepakatan itu, Trump memberlakukan kembali sanksi ekonomi terhadap Teheran. Pada momen itu, Iran memutuskan turun menangguhkan keterlibatannya dan mulai melakukan pengayaan uranium hingga melampaui 3,67%. Sebelumnya juga mengatur bahwa Iran tak boleh memperkaya uranium hingga melewati ambang batas tersebut. Saat ini pemerintah Presiden Amerika Serikat Joe Biden tengah berusaha menghidupkan kembali JCPOA, namun proses negosiasi mandek sejak tahun lalu. Presiden Iran Ibrahim Raisi menyampaikan pidato di kegiatan tahunan pro-Palestina di jalur Gaza, menunjukkan pentingnya Iran bagi kelompok milisi Hamas yang menguasai wilayah itu. Ratusan pendukung Hamas dan segelintir anggota kelompok jihad Islam berkumpul di lapangan sepak bola untuk mendengarkan pidato Raisi yang disampaikan secara virtual. Presiden Iran itu mendorong rakyat Palestina untuk terus berjuang melawan Israel. Inisiatif untuk menentukan nasib sendiri hari ini berada di tangan pejuang Palestina, kata Raisi Jumat 14 April 2023. Ia mengkritik lawan politik Hamas, yakni otoritas Palestina yang menguasai tepi barat. Kedua belah pihak sudah lama bersaing untuk menjadi perwakilan Palestina dalam negosiasi dengan Israel. Memperbaiki hubungan Hamas dan Iran yang retak karena perang sipil di Suriah, Raisi menyampaikan pidato dari Yerusalem atau Hari Quds Internasional yang setiap tahun digelar di Jumat terakhir bulan suci Ramadan. Masjid Al-Aqsa yang merupakan situs tersuci ketiga bagi umat Islam terletak di Yerusalem. Kompleks masjid kerap menjadi titik bentrokan antara pejuang Palestina dengan pasukan keamanan Israel. Pekan lalu polisi Israel menerobos masuk dan memukuli jemaah masjid. Serangan itu mengakibatkan puluhan orang Palestina terluka dan ratusan orang ditahan. Milisi Palestina menembakkan roket dari Gaza sebagai bentuk balasan atas serangan Israel ke Masjid Al-Aqsa. Ketua Hamas di Gaza, Yehye Sinwar, memuji tembakan roket itu di hari Yerusalem. Respon datang seperti kejutan listrik sederhana, katanya di depan ratusan orang. Selama 4 dekade terakhir, Parade Hari Quds Internasional telah menarik ribuan orang untuk turun ke jalan-jalan di Timur Tengah. Kegiatan itu paling dramatis digelar di Iran, di mana massa membakar bendera Israel dan meneriakkan janji membebaskan Yerusalem. Israel menduduki Yerusalem dalam Perang Timur Tengah
pada tahun 1967 dan menganeksasinya untuk dijadikan ibu kota. Palestina ingin bagian timur Yerusalem sebagai kotanya di masa depan. Hamas yang mayoritas Sunni sudah lama memiliki hubungan dekat dengan Iran yang penduduknya mayoritas Muslim Syiah. Tehran merupakan salah satu pendonor terbesar Hamas. Keduanya disatukan sikap permusuhan terhadap Israel. Iran tidak mengungkapkan detail dukungannya, tapi Hamas kerap mempublikasikan bantuan Iran. Pakar mengatakan bantuan politik dan finansial Iran kini sebagian besar berbentuk cetak biru teknologi, pengetahuan tentang mesin, dan juga pelatihan untuk membangun senjata seperti roket canggih yang dapat menyerang wilayah Israel. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan setiap tahun Iran memberikan bantuan senilai 100 juta dolar Amerika Serikat ke kelompok-kelompok bersenjata Palestina termasuk Hamas dan Jihad Islam. Perang sipil Suriah tahun 2012 sempat membuat hubungan Hamas dan Iran renggang. Hamas menutup kantornya di Damaskus dan meninggalkan Suriah setelah Presiden Bashar al-Assad menindak keras unjuk rasa pro-demokrasi, termasuk kelompok Ikhwanul Muslimin, gerakan politik Islam yang berafiliasi dengan Hamas. Namun sayap militer Hamas semakin mendekat dengan Iran. Salah satu pendukung utama Assad, membaiknya hubungan Hamas dan Assad tahun lalu menunjukkan kuatnya pengaruh Iran pada penguasa Gaza tersebut. Mohon pada pihak terkait, pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.